Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini merupakan materi terakhir di bab 6, yaitu tentang makanan dan sistem pencernaan. Materi itu apa sih? Nah, materinya tentang teknologi dari sistem pencernaan itu sendiri. Bisa dilihat, teknologi dari sistem pencernaan makanan ternyata ada beberapa macam. Yang pertama itu ada feeding tube, ada stomach tube, ada rectal tube, dan juga ada endoscope. Bagian-bagiannya apa aja nih? Ada gastroskop, ada sigmoidoskop, ada duodenoskop, ada kolonoskop, ada anoskop, dan juga ada protoskop. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, itu merupakan alat yang berupa selang untuk memberi makanan pasien melalui hidung. Coba alatnya namanya apa? Kasih jawabannya di kolom komentar ya. Yang kedua, ada alat berbentuk selang yang digunakan untuk mencuci perut, memberi obat-obatan, atau untuk mengambil getah lambung. Apa coba namanya? Jawab di kolom komentar juga. Dan yang ketiga, alat untuk membersihkan atau mengeluarkan gas-gas dalam rektum. Coba kalian tebak apa jawabannya? Jawab di kolom komentar ya, masuk nilai. Nah, ternyata jawabannya yang pertama itu adalah feeding tube. Yang kedua stomach tube. Yang ketiga adalah rectal tube. Endoskop. Jadi, endoskop itu merupakan perangkat alat berupa selang panjang fleksibel yang dilengkapi dengan kamera dan alat-alat medis lainnya yang terhubung dengan layar komputer. Nah, endoskop juga itu merupakan alat ini dimasukkan ke dalam tubuh untuk keperluan diagnosis, mengambil jaringan, pemberian obat, serta untuk memasukkan atau menghisap cairan. Kemudian ada gastroskop. Dari endoskop itu ada tahapannya. Yang pertama adalah gastroskop. Dari gastroskop, endoskop itu khusus untuk memeriksa organ bagian dalam perut. Ini bentuknya, teman-teman. Kemudian ada sigmoides. Itu tuh merupakan digunakan untuk memeriksa rongga belokan berbentuk S antara rektum dengan kolon yang menurun. Ini loh gambarnya. Kemudian, ini lanjutan gambarnya ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga ada duodenoskop. Itu tuh digunakan untuk memeriksa bagian duodenum usus 12 jari lah teman-teman. Ini bentuknya. Kebayang alat ini masuk ke dalam tubuh kita pakai kamera lagi. Jadi bisa lihat seluk-beluknya organ dalam tubuh kita itu seperti apa. Kemudian ada kolonoskop. Nah, digunakan untuk memeriksa bagian kolon atau usus besar. Ini bentuknya. Kemudian ada anoskop. Ini tuh digunakan untuk memeriksa rongga saluran antara anus dan rektum, atau biasa disebut dengan anorektal, teman-teman. Ini bentuknya. Kemudian ada protoskop. Ini digunakan untuk memeriksa bagian anus atau dubur. Nah, ini loh bentuknya. Paham kan sampai sini? Bagian-bagiannya dan bentuknya dari endoskop itu seperti apa? Oke, lanjutannya kita masuk ke materi sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Jadi, hewan ruminansia itu merupakan subordo Ruminantia, adalah kelompok hewan herbivora yang memamah biak, yaitu menelan bahan mentah, kemudian mengeluarkan makanan yang sudah setengah dicerna dari perutnya untuk dikunyah lagi dan masuk ke dalam perutnya. Nah, sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu berbeda dengan sistem pencernaan pada manusia, terutama pada rumus susunan gigi, tipe lambung, dan jenis mikroorganisme yang membantu proses pencernaannya.
Apa aja sih yang termasuk ke dalam hewan ruminansia? Nih, bisa dilihat. Ada kerbau, ada jerapah, kemudian ada rusa, ada sapi, kemudian ada kancil, dan juga ada bison. Kijang ya. Oke, lanjut. Nah, alat pencernaan makanan pada hewan ruminansia itu terdapat mulut. Di dalam mulut itu terdapat yang namanya gigi seri, geraham yang memiliki celah diastema. Kemudian setelah mulut, dia itu memiliki yang namanya esofagus. Nah, esofagusnya itu berbeda dengan manusia. Jadi esofagus pada hewan ruminansia itu terdapatnya rumen, retikulum, omasum, abomasum. Kemudian di dalam lambung ya, itu terdapat lambungnya hewan ruminansia itu ada dua macam, yaitu ada omasum dan juga abomasum. Jadi gini loh, secara garis besar. Makanan itu masuk ke dalam mulut. Dalam mulut, makanan masuk ke dalam rumen. Kemudian masuk ke dalam retikulum. Dari retikulum, makanan tersebut dikeluarkan lagi untuk dikunyah lagi di dalam mulutnya. Nah, barulah masuk ke omasum. Dari omasum baru masuk ke abomasum. Gitu. Kemudian, hewan ruminansia juga dia itu memiliki yang namanya usus halus. Nah, usus halusnya itu usus hewan herbivor lebih panjang dibandingkan dengan usus karnivor. Kemudian, di dalam usus besar itu terdapat yang namanya sekum atau usus buntu yang berukuran besar. Nah, setelah makanan sudah dicerna di dalam lambung, maka makanan tersebut masuk ke usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Kemudian di dalam mulut itu ada rumus gigi, kan terdapat gigi itu ya. Di dalam hewan ruminantia tuh ada rumus giginya. Nah, rumus giginya itu seperti ini. Ada gigi seri, ada caninus, gigi taring, ada premolar, gigi geraham depan, kemudian ada molar, gigi geraham belakang, gitu ya. Kemudian proses pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Jadi makanannya itu masuk ke dalam mulut. Dari mulut masuk ke dalam esofagus. Dari esofagus dia masuk ke rumen. Dari rumen masuk ke abomasum, ke omasum, kemudian balik lagi ke mulut, kemudian maaf. Jadi gini loh. Jadi makanan tuh masuk ke mulut. Dari mulut masuk ke esofagus. Dari esofagus masuk ke rumen. Dari rumen masuk ke retikulum. Dari retikulum si makanan tersebut dimuntahkan kembali untuk dikunyah lagi di mulutnya. Nah, udah dikunyahkan lagi di mulutnya, baru ditelan lagi. Ketika menelan, si makanan tersebut masuk ke lambung, yaitu ke omasum dan juga ke abomasum. Dari abomasum, makanan tersebut akan dicerna. Kemudian masuklah ke usus halus. Dari usus halus ke sekum, dari sekum ke usus besar. Dari usus besar, makanan tersebut akan masuk ke rektum dan akan diteruskan ke anus. Dari anus akan menjadi feses. Seperti itu. Oke teman-teman, ternyata materinya sudah habis. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyaksikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ibu banyak sekali kekurangannya. Akhirul kalam, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.